أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الآية صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih, maka apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berbicara Al-Quran tentu berbicara kitab Allah, berbicara petunjuk Allah. Pun demikian dalam kehidupan, baik kita di rumah, di kantor, di perusahaan, di organisasi, di partai, di ormas dan lain sebagainya. Kemudian kita mendapati berbagai macam dinamika ketidaksesuaian hati kita, suasana hati kita, banyaknya gejolak, banyaknya pertikaian di sana sini, baik dengan diri bahkan dengan rekan sejawat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada Rasulnya untuk terus mempelajari, untuk terus dekat dengan Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga berbagai macam fenomena dinamika kehidupan yang tidak mengenakan hati bisa kita minimalisir dengan membaca Al-Quran. Kita semua tahu, kita semua paham bahwasanya Al-Quran adalah asy-syifa, sebagai obat bagi penyakit apapun. Tidak dan tanpa kecuali penyakit apapun. Insya Allah dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wasilah kesembuhan kepada kita semua. Tentu berbicara Al-Quran, minimal ada 5 hal yang mesti kita lakukan di dalam menyikapinya. Yaitu yang pertama tentu adalah membacanya. Kemudian yang kedua mencatatnya. Yang ketiga menghafalnya. Setelah hafal, yang keempat memahaminya, dan yang terpenting yang kelima adalah mengamalkannya. Jadi 5 penyikapan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah terhadap kitab sucinya, yakni Al-Quran, ada 5 yang mesti, sekali lagi 5 hal yang mesti kita lakukan untuk beraksi terus berusaha dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Yang kedua mencatatnya. Yang ketiga setelah mencatat menghafalkannya. Setelah hafal tidak cukup, maka kita pahami isi Al-Quran melalui sirah-sirah, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, melalui sahabat, tabi'in, dan juga kisah-kisah fikih yang lainnya. Sehingga dalam memahaminya, insya Allah kita akan lanjut kepada yang kelima, yaitu mengamalkannya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kita terlaknat dengan bacaan kita terlaknat dengan bacaan Al-Quran kita terlaknat dengan hafalan Al-Quran kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa melaksanakan poin yang kelima, yaitu mengamalkannya, mengaktualisasikannya, apa yang kita pahami dari hafalan Al-Quran yang kita catat, yang kita baca. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terus kuat memegang teguh prinsip dalam hidup untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman utama kita. Dan juga yang kedua adalah hadis. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, 2 hal yang akan membuat kalian selamat dan kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada 2 hal tersebut, yakni kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Berikut di dalamnya hadis-hadis dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan, kepatuhan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Al-Quran dan bisa mempelajarinya serta memahaminya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.